Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Saya bernama Paulus Fedro Chunvin, NPM 3121 Kali ini saya disuruh dosen saya, itu Pak Christopher Berek Nahak, untuk membuat video. Dan video itu tentang membuat video sebuah materi tentang psikolinguistik secara umum. Dan di sini saya akan membacakan materi-materi tersebut. Tolong disimaki baik-baik ya teman-teman. Berikut videonya. Psikolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memproses dan memahami bahasa. Bidang ini menggabungkan prinsip-prinsip dari psikologis dan linguistik untuk menyelidiki proses mental terlibat dalam produksi, pemahaman, dan akuisisi bahasa. Berikut aspek penting psikolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, produksi bahasa. Bagaimana manusia menghasilkan ucapan dan tulisan, termasuk proses mental seperti perencanaan, artikulasi, dan tata bahasa. Yang kedua, pemahaman bahasa. Bagaimana manusia memahami ucapan dan tulisan, meliputi proses seperti pengenalan kata, parsing sintaksis, dan interpretasi semantik. Yang ketiga, akuisisi bahasa. Bagaimana manusia mempelajari bahasa pertama mereka dan bahasa-bahasa lainnya, termasuk proses perkembangan bahasa, mempelajari kata dan pemahaman tata bahasa. Yang keempat, memori bahasa. Bagaimana manusia menyimpan dan mengambil informasi bahasa, termasuk kata-kata, frase, dan aturan tata bahasa. Yang kelima, kognitif bahasa. Bagaimana bahasa berinteraksi dengan proses kognitif lainnya seperti perhatian, memori kerja, dan penalaran. Yang berikut metode penelitian psikolinguistik. Yang pertama, eksperimen psikologis. Mengukur respon perilaku manusia terhadap rangsangan bahasa seperti waktu, reaksi, akurasi, dan gerakan mata. Yang kedua, pemindaian otak. Menggunakan teknik seperti fMRI dan EEG untuk mempelajari aktivitas otak selama pemrosesan bahasa. Yang ketiga, analisis linguistik. Menganalisis struktur bahasa untuk memahami bagaimana fitur bahasa mempengaruhi pemrosesan. Yang kelima, studi kasus. Mempelajari orang-orang dan gangguan bahasa untuk mendapatkan wawasan terhadap proses bahasa normal. Yang berikut aplikasi psikolinguistik. Yang pertama, pendidikan. Meningkatkan metode pembelajaran dan pengajaran bahasa. Yang kedua, terapi bahasa. Membantu orang-orang dengan gangguan bahasa seperti disleksia atau afasia. Yang ketiga, teknologi bahasa. Pengembangan perangkat lunak dan alat bantu yang memahami dan memproses bahasa manusia seperti asisten virtual dan mesin penerjemahan. Berikut kesimpulan psikolinguistik secara umum adalah bidang penelitian yang terus berkembang dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Penelitian di bidang ini membantu kita untuk memahami bagaimana manusia menggunakan bahasa dan bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan bahasa kita. Sekian dari materi psikolinguistik secara umum.
Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera, salam PBC.